Enggak, aku bingung. Nah, ini Ya. ininya buku petunjuknya ya. Oh iya, siap. Ini kita mulai dari sesi pertama ya, paling enggak mungkin minimal 1 jam lah kali ya saya butuh waktu. Iya. Ini perkenalin di ini kan kita mungkin sudah tahu kali ya untuk simbol-simbol seperti ini nih. Ini kan ada simbol yang ada di sini. Ini untuk pertama alinea ya. Kita untuk misalnya kalau mau inden atau mau apa gitu kan, mau menjorok ke dalam gitu kan, jadi dipakai simbol ini. Terus kita menggunakan juga simbol ini tabulasi. Simbol tabulasi yang ada di sini, yang di sebelah kiri ini tabulasi namanya tab left. Nah, jadi digunakan itu untuk perataan kiri. Jadi kalau misalnya ada kayak ini ya, kalau misalnya di sini kita menggunakan nih pakai tab left ini, jadi rata kiri. Nah, di sini juga kita ada tab left-nya juga. Jadi kalau tab left itu kita ngetiknya otomatis kalau misalnya angka dari kiri ke kanan munculnya gitu. Tab left. Kita pakainya ini ya, nggak pakai table untuk pengetikan. Oh iya. Pengetikan laporan keuangan nggak pakai table, jadi pakainya tabulasi. Ini format. Ini ada tabulasinya. Nah, terus kita juga pakai simbol type right. Ini kalau type right ini biasanya kita gunakan kalau misalnya ada kayak persen, misalnya 1, 2, 3 ada persentasenya. Nah, kan kalau misalnya dikasih persen dia kan langsung keluar nih, ya, kan harusnya nggak boleh keluar dari garis ini kan, harus sejajar gitu kan. Iya. Nah, kalau mau sejajar kita tinggal ganti aja di sininya jadi tab left. Tuh. Ya, jadi sejajar di sini. Tuh, persen. 1 garis. Iya, Pak. Terus ini nanti kalau misalnya saya kecepatan di ngomong aja ya langsung. Oh iya, Pak. Siap. Aman, Pak. Lalu ini ada tab center, tabulasi center. Ini digunakan kayak untuk judul kayak gini nih. Jadi kalau kita mau taruh di tengah-tengah, ini misalnya begini kan, kita buat judul tahun, terus kita mau ditaruh di tengah, kan biasanya kita pakai spasi gini kan, buat di tengah gitu. Nah, tengah bisa sih, cuman nanti nggak center gitu. Nah, jadi untuk amannya kita pakai yang di tengah, tabulasi tab center ini. Gitu, nanti kita tinggal ininya kita tap. Tuh. Nah, nanti ini tinggal tengahnya. Jadi harus sama tengah. Hitung sini kan. Dari sini ke sini misalnya 1, 2, 3, 4 ya kan. Ini juga 1, 2, 3, 3,5. Nah, yang ini harus center nih biasanya. Kalau center biasanya kalau mau center kita tekan aja Alt sama kursornya digeser-geser gitu. Kalau mau center tengah-tengah gitu. Jadi untuk mengetengahkan ini kata gitu. Di sini. Jadi pencet Alt kemudian langsung digeser kursornya gitu ya, Pak? Iya. Kalau misalnya kurang tengah gitu. Kurang tengah. Oh. Kalau kurang tengah, tapi kalau misalnya udah tengah, misalnya kita nggak usah pakai Alt juga apa-apa kalau misalnya udah tengah gitu kan. Oh iya. Lalu di sini kita margin, nah nanti margin ada di halaman selanjutnya, nanti saya terangin. Terus
paper yang kita gunakan ukurannya A4. Jadi bukan pakai letter ya, dipakai A4. Terus layoutnya pakai new page, nanti ada di keterangan di selanjutnya. Nah, ini untuk ukuran. Untuk ukuran ini kan di sini ada ruler ya. Iya. Yang ini nih. Gambar ini kan di sini. Ini rulernya kita pakainya inci, pakai inci ya. Ukurannya nanti Jasmine di sini dirubah aja di layout ini nih. Di option, file option. Iya. Lalu add font. Lalu di sininya nanti ada ini show measurement in unit of, kita harus pakainya yang inch. Biasanya tuh defaultnya sentimeter kan biasanya. Nah, itu diganti jadi inch. Ya. Jadi nanti kita seragam gitu di Jakarta sama Surabaya itu seragam pakainya inch semua, jadi enak. Jadi seragam. Iya. Oke. Lalu view draft ini kita kalau kita view draft, kita cuma ingin mengetahui kalau kita ingin melihat ada page break apa enggak. Ini kan kita view-nya pakai print layout ya. Nah, di sini kan biasanya nggak kelihatan ada page break atau section break. Nah, biasanya kita pakai ini. Kita juga pakai draft ini ya tuh. Nah, kalau view draft ini ketahuan ada page break-nya gitu, di tiap sini ada page break-nya apa enggak. Ini contohnya di report yang ini, kalau saya view draft, nah itu kelihatan tuh. Di sini ada section break. Jadi di tiap halaman tuh ada section break. Loh, ada section break ini next page. Nanti kita masuk nanti di sesi ini formatting atau koreksi ya. Ini baru pengenalan aja. Iya, Pak. Lalu space. Nah, kita perlu untuk memunculkan spasi. Space ini maksudnya spasi. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita jadi untuk mengetahui kalau misalnya di sini kan ada jarak misalnya agak lebar gitu kan. Di sini nih saya ketik. Sekarang beli Devi. Di sini misalnya kita ketik di sini misalnya ada kayak gini nih, tapi saya belum nimbulin ininya nih di optionnya display. Nah, ini harus kita timbulin ini space ini nih kan. Normalnya defaultnya itu kan nggak ada kan, nggak kelihatan kan tuh. Nah, kalau kayak gini nih, ini kan kayak dari sini ke sini kan ada jarak, itu nggak kelihatan kan, ini ada jarak spasi berapa nih. Nah, untuk mengetahuinya kita di sini di file optionnya tadi, nah itu di displaynya kita dicentang ininya space-nya. Kalau di Jasmine belum dicentang, nanti dicentang ya intinya. Nah, itu ketahuan tuh. Nah, titik-titik ini bukannya titik ya, tapi ini spasi. Jadi ketahuan nih ada berapa spasi nih di sini. Nah, ada 5 ya, berarti itu bisa di-delete sama kita. Dihapus tuh, di-delete. Gitu. Jadi biar nanti kelihatannya ini apa namanya, nggak terlalu lebar-lebar jaraknya. Terkadang kan ada kayak di sini misalnya, saya kasih contoh deh di sini.
Nah, di sini misalkan, nah kayak gini nih. Nah, ini kenapa ini tuh kok jaraknya lebar gitu kan? Nah, di sini nanti ketahuan ada spasi gak? Nah, di sini kan di sini ada spasinya tapi spasinya 1. Nah, nanti nih, nanti ada kalau misalnya nanti ada di menu yang ini lagi nih, ntar ada lagi untuk berikutnya. Itu kenapanya? Tadi spasi udah. Nah, ini kalau ini table convert ini kalau misalkan kita seperti ini, kita mau melakukan ini jadi diubah menjadi satu bahasa misalnya gitu kan. Ini kan ada bilingualnya 2 bahasa, Indonesia sama Inggris. Nah, kalau misalnya kita merubah jadi satu bahasa, biasanya kita pakai table convert yang itu. Nah, kita copy misalnya di sini. Kita kan maunya misalnya bahasa Inggris. Kita copy atau bukan di copy ini pakai table convert. Di copy bisa, tapi ini kita pakai table convertnya di ini layout. Di bagian layout nanti convert to text. Ini biasanya pakai, kalau yang ini, kalau yang di paragraf dia pakainya paragraf. Nah, gitu. Biasanya untuk ini sih buat untuk convert. Jadi biar nggak jadi table. Gitu. Oke. Terus nah Ctrl Shift F8. Nah, Ctrl Shift F8 itu kita gunanya untuk ini. Kalau kita misalnya mau memilih, kan kalau misalnya kita milih kan, kalau milih gini kan biasanya kan kita satu baris ya. Nah, ini kalau misal Ctrl Shift F8 itu kita memilih untuk secara vertikal. Misalnya kita pilih di sini Ctrl Shift F8. Nah, itu jadi bisa ke bawah tuh secara vertikal. Jadi secara kolom atau vertikal gitu. Gunanya gitu. Ctrl Shift F8 untuk memilih atau menselect secara vertikal. Lalu kalau Ctrl X mungkin udah tahu ya, udah ngerti ya. Ctrl X, Ctrl V. Ini udah ngerti ya, untuk ini Ctrl X untuk cut, memotong sesuatu, misalnya memindahkan. Ctrl V untuk memunculkan. Nah, Ctrl Enter itu memberikan batas halaman. Jadi tiap halaman tuh biasanya kita kasih pembatas kayak seperti ini, misalnya nggak ada, misalnya di sini ini kan ada batasnya. Nah, misalnya nggak ada batasnya, kalau misalnya begini nggak ada batasnya. Nah, kita Ctrl Enter aja di sini. Nah, jadi page break, tiap halaman itu ada page breaknya di sini. Gitu. Lalu Ctrl Shift Spasi. Nah, Ctrl Shift Spasi itu untuk menyatukan 2 kata seperti binding space. Contohnya di sini, misalnya biasanya tuh yang kita binding space itu kayak gini nih, ada nomor, ini kan. Ini nomor sama ini, ini harusnya menyatu nih, ya. Gimana caranya? Kita blokir di sini. Ctrl Shift Spasi. Nah, satu. Cuma nyuruh nanya aja, mungkin udah terima. Maaf, sorry, itunya diitin dulu deh. Mereka di nonaktif. Di nonaktifin dulu deh mic. Oh ya, siap.
Pak Dedi, ini izin saya pindah ke Ponbut dulu ya. Gak apa-apa. Kenapa? Mau izin pindah ke Ponbut dulu mungkin Pak, biar gak dengar suara gitu. Oh, boleh. Ya, sebentar ya Pak. Oke, oke. Udah ya? Jadi sudah. Oke. Tadi kita sampai di bending space. Bending space ini, nah seperti ini contohnya. Jadi bending space ini nanti akan muncul tanda seperti ini nih. Kalau saya besarin ininya tuh ada kayak bulat kecil ke atas nih. Ini bending space namanya, tanda bending space. Nah, kalau saya ilangin, nah itu nanti ke atas lagi nomornya ini nih. Nah, berarti dia nggak ada bending space-nya. Dia harus ada harus kita jadiin satu nomor sama ahun itu. Seperti ini. Ada lagi misalnya contohnya yang harus ada bending space itu nomor, terus tanggal sama bulan harus jadi satu nih, seperti ini. Nih. Seperti ini misalnya harus jadi satu. Nih segini harus jadi satu. Yang ini misalnya saya hapus ya. Nah, contohnya misalnya gini, 12 Agustus, ya kan? Nah, 12 Agustusnya ini kan bisa nih turun ke bawah. Nah, ini kita harus jadiin satu. Caranya pakai kontrol di blok dulu, terus kontrol shift spasi. Nah, itu jadi satu. Nah, itu bending space namanya. Terus ada lagi untuk PT, nama perusahaan. Nah, misalnya PT ini nih, PT ini misalnya ada di sini ada kayak PT. Saya kasih contoh aja dari sini. Misalnya PT Gudang. Nah, ini PT Gudang misalnya, ini nggak boleh terpisah juga seperti ini. Nah, jadi harus jadi satu. Kita harus kontrol shift spasi di sini nih. Jadi harus jadi satu jadi kalau ada PT, ada nomor sama tanggal dan bulan itu dia harus jadi satu. Tanggal dan bulan itu harus jadi satu semuanya. Oke, terus di kontrol shift spasi. Jadi, nah ini sekarang kontrol shift F3 itu merubah huruf kecil saya menjadi besar. Gitu. Misalnya contohnya di sini. Nah, misalnya di sini contohnya kita mau jadiin yang ini huruf besar, shift F3 aja. Misalnya itu dia jadi huruf yang besarnya yang depannya aja. Shift F3 lagi, huruf besar semua. Nah, ini shift F3 lagi, huruf kecil semua gitu. Nah, itu shift F3.
Lalu Ctrl Shift C. Nah, Ctrl Shift C ini untuk kita mengcopy suatu format. Kita copy format. Contohnya kayak gini. Misalnya kita mau copy format yang ini nih. Misalnya ada yang enggak rata. Misalnya ini gini. Misalnya bukan yang itu. Misalnya yang ini ya. Misalnya ada angka yang seperti ini. Nah, terus ininya juga enggak sejajar sama atas. Nah, kita harusnya kan sejajar. Ini angka yang ini angka yang ini enggak sejajar sama yang atas, sama yang angka yang di atasnya. Pokoknya sama semua angka yang ini nih. Ini dalam angka yang ini harus sejajar semua nih, tuh, sampai bawah. Ini kan enggak sejajar, ini juga enggak sejajar. Nah, caranya gimana? Kita copy formatnya aja. Bisa sih kita satu-satu, misalkan kita betulin formatnya gini kan, geser. Tapi kan terkadang kita nggak pas ya. Nah, caranya kita copy format aja. Copy format yang ada di sini. Nah, ini kan formatnya sama nih. Ada dia masuk ke dalam, yang ini masuk ke dalam. Nah, ini harus ini masuk ke dalam kan. Kita copy dari sini aja, copy formatnya. Kita Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Lalu kita Ctrl Shift V untuk memunculkannya. Nah, itu. Formatnya jadi sama lagi tuh. Udah rata, langsung rata. Pak Deddy izin bertanya. Ya. Itu tadi hanya di kursornya aja ya Pak? Di Ctrl Shift C terus V, jadi nggak di blok gitu Pak? Ya, betul. Di kursornya gitu ya? Pokoknya di sini aja nih. Di sininya nih, di pinggir aja. Nggak usah kita blok, nggak usah kayak gini kita blok, nggak usah. Oh iya, siap. Langsung aja taruh aja kursornya di sebelah kiri. Di sini kita Ctrl Shift C. Nanti langsung timbulnya di sini Ctrl Shift V juga gitu. Iya. Bisa sih kalau kita mau giniin, tetap sama bisa. Tapi nggak perlu, langsung aja di sini aja Ctrl Shift C-nya gitu. Otomatis ya udah tercopy semuanya yang di sini formatnya. Lalu, nah ini udah termasuk tadi ya, Ctrl Shift C, Ctrl Shift V ya. Ini. Nah, ada lagi Ctrl Alt V. Nah, Ctrl Alt V itu gunanya kita untuk memilih ini. Misalnya kita copy ini ya, kita copy. Kita Ctrl Alt V. Nah, itu nanti ada pilihan base-nya. Mau dalam bentuk format ini atau unformat gitu. Kalau unformat dia akan mengcopy ininya aja, apa namanya, teksnya aja. Formatnya nggak ngikut. Contoh misalkan ini deh, apa namanya, ini misalnya ada yang beda di sini misalnya. Misalkan kita mau copy yang ini aja. Misalkan kita mau copy. Ini formatnya misalnya begini ya. Ya. Kita mau copy, kita Ctrl C, terus kita mau ininya aja, apa namanya, teksnya aja. Nah, kalau mau teksnya aja, ini nanti hasilnya seperti ini, Ctrl Alt V, on format text. Nah, itu kan
hasilnya dia mengcopy teksnya aja, tapi dia mengikuti format yang sudah ada di atasnya. Saya balikin dulu ya, kita undo. Nah ini kan kita enter kan formatnya seperti ini nih. Udah ada formatnya, tapi ini kan formatnya dia begini, beda kan. Nah jadi kalau kita copy unformat text, dia akan mengikuti format yang ada di sini. Format yang ada di sini. Kalau kita copy unformat. Nah, kalau kita copy Ctrl C, terus Ctrl Alt V, kita pakai format, hasilnya, nah, seperti itu. Sorry, di sini Ctrl Alt V, pakai format. Nah, dia akan mengikuti format dia ini nih. Formatnya dia ini apa namanya? Yang masuk enggak sama. Cuman kalau yang ininya dia ngikut format yang ini, tapi yang di tengah-tengahnya dia masih ngikut yang ini nih. Stripnya masih ngikutin format dia. Itu kalau pakai bedanya unformat sama pakai format copy-nya. Ini biasanya kita gunakan unformat text, format text sama picture biasanya gitu. Nanti ada sih kalau di dalam pekerjaan nanti ada kita gunakan tiga ini kita gunakan. Sini paham nggak yang untuk ini? Iya, paham, Pak. Oke. Sekarang aktif sudah Windows P. Nah, kalau Windows P ini kita untuk memunculkan copy apa aja udah kita copy, misalnya nih Windows P. Nah, ini semua yang telah kita copy itu ada di sini tuh, ada di clipboard, ada di memori clipboard. Nah, ini ada di sini. Nah, kita bisa pakai ini, bisa kita clear juga. Nah, nanti kita bisa gunakan nih, misalnya kita bisa simpen, bisa kita pin juga. Kalau yang sering kita gunakan, nanti kita bisa simpan di sini. Jadi setiap ada yang mau kita copy yang sama, tinggal kita gunakan aja. Misalnya contohnya misalnya ini ya. Ini sebenarnya kita mau ganti 2023. Di sini 2022. Ya kan? Oke, terus kita copy. Ya kan? Terus kita copy. Terus kita melakukan ini lagi. Misalnya kita copy ini juga. Terus kita copy ini juga. Nah, kalau kita Windows P, nah itu muncul tuh setelah yang tuh. Nah, tapi kita nanti yang mau kita gunakan cuman yang ini aja misalnya. Yang ini aja, kita pin aja di sini. Nah, ini kita clear. Karena kan kalau kita kerja semua, kerja terus ke bawah nanti otomatis banyak semua. Nah, kita pin aja nih yang kita gunakan. Yang sering kita gunakan misalnya ini. Misalnya kita udah ke halaman berikutnya, kita mau ganti yang ini. Kan kalau misalnya kita ganti ini, kalau kita kontrol V langsung kan dia akan ini apa namanya, udah nggak ada tuh memorinya. Kalau misalnya kita belum clear tadi, misalnya kita copy, ini kita copy. Nah, kalau kita mau copy yang ini, kita paste di sini. Kita mau langsung 2023 di 2021 misalnya. Pakai Windows P. Nah, itu kita Ctrl V. Nah, itu bukannya itu yang muncul. Jadi yang copy yang terakhir yang muncul kan kalau kita pakai Ctrl V. Misalnya dulu.
Kalau kita mau munculin itu, kita tinggal pilih aja di sini pakai Windows P. Nah, kita clear dulu aja nih, ini banyak yang kita clear. Nah, kita maunya yang ini kan, berarti kita tekan ini aja. Nah, itu langsung berubah tuh 2023 2022 gitu. Gitu. Paham nggak ya di sini? Takutnya Iya, paham. Oke. Ini Windows P dan nah sekarang ini Control Tab. Nah, Control Tab itu digunakan di sini. Biasanya kita gunakan di sini di table. Di table kalau kita tab, kita misalnya mau masuk ke dalam ya. Kalau kita tab kan otomatis kursornya pindah ke sini kan. Nah, kalau kita mau misalkan ada kayak gini nih. Contoh. Misalnya awalnya begini. Yang aturannya kan standarnya kita harus P-nya ini harusnya masuk ke dalam. Nah, kalau kita tab kan nggak bisa. Nah, harus kita di sininya kita pakai Control Tab. Nah, itu cara masukinnya, gesernya. Jadi biar rata karena kita udah siapin formatnya. Jadi rata semua. Ini rata. Pokoknya satu ini satu garisnya harus rata. Dia masuk menjorok ke dalam. Ini juga harus menjorok ke dalam. Iya. Oke. Nah, ini simbol paragraf. Nah, jadi simbol paragraf ini adanya di sini nih. Nah, simbol paragraf ini tuh itu untuk menampilkan itu semua. Ada page break kelihatan. Terus ada kalau misalnya ada, nah contohnya kayak gini nih. Sini kita munculin. Nah, itu kenapa tuh? Dia kok terlalu ini sih, jaraknya ini dari sini kan jauh. Harus kan dari hukum ini kan ada nih, bisa. Nah, ini ada ketahuan ada simbol ini nih tuh. Simbol ini sepertinya ini simbol enter. Simbol enter nih. Makanya dia langsung turun ke bawah. Nah, kita tinggal hapus. Nah, kita delete aja tuh nanti. Nih, simbolnya kayak gini nih. Tuh, simbolnya kayak gini. Karena ada ini, dia nanti, dia kenapa ini kok langsung ke bawah. Ya kan? Nah, ini harus dihapus. Kita delete. Nah, jadi kan rapih lagi tuh formatnya. Jadi nggak ada jarak yang besar-besar gitu, terlalu besar. Gitu. Nah, biasanya para audit tuh dia teliti. Kalau misalnya spasinya ada yang banyak, besar-besar, mereka sukain nah kayak gini nih, notarial deed. Nah, ini sama juga tuh, ada ininya juga nih, ada simbol enternya juga. Kalau kita ini gunanya ini nih paragraf ini kalau kita munculin akan kelihatan di sini itu ada apa aja. Kenapa dia bisa lari? Ini nanti berguna dalam formatting suatu report. Tuh ini juga kelihatan. Ini tanda, ini simbol tabulasi. Berarti kalau ada tanda panah gini berarti ada tabulasinya. Sama juga misalnya nih, misalnya saya tab ya di sini. Kontrol tab di sini. Tuh, kalau kontrol tab berarti dia timbul tuh di sini. Nah ini kalau misalnya mau itu kita bisa hapus. Nah, juga kita hapus. Ini juga nih yang ini approve nih. Kenapa adanya pasti ada ininya kita hapus. Ada enternya lagi nih, hapus lagi. Nah ini juga nih ada enternya kita hapus. Nah, udah tuh. Itu jadi gunanya ini paragraf marketing ini. Oke. Sekarang kontrol tab udah di paragraf.
Nah, ini simbol paragraf. Topi P ini simbol nanti kita gunakan untuk format paragraf yang seperti ini misalnya. Ini misalnya saya giniin. Enter nih. Nah, kalau kita munculin, ini kan ada simbol ininya kan, paragraf ini. Kan biasanya tadi kan kita kan satu-satu ya, ngapusnya gini. Satu-satu gini kan. Ini satu-satu kita hapus biar rapi gitu kan. Nah tadi simbol paragraf ini, topi ini gunanya kita bisa ini, kita blok, kita control find and replace, control H, pakai control H. Nah biar ini kehapus, paragrafnya kehapus, kita ketik control P kecil, terus replace-nya with spasi satu kali aja. Nah, replace all. Nah, no, pilihnya. Nah, itu otomatis dia udah kehapus itunya tuh. Simbol paragrafnya udah kehapus otomatis. Nah, begitu juga kalau yang menu ini nih, topi T. Topi T itu simbol tabulasi. Jadi kalau misalnya di sini ada jarak misalnya kayak gini, tuh. Terus juga kayak gini, kan suka hilang begini ya. Kadang-kadang kalau dari audit ngasih disuruh formatting, ini kenapa nih ya gitu. Kita munculin aja di sini nih paragrafnya, ini kan biasanya begini, kita munculin aja di sini. Oh, ini ada ininya nih, ada tabulasinya di sini. Nah, caranya sama kalau misalnya kita blok aja, tadi pakai control find and replace. Nah, ini kita ganti jadi T kecil. Terus di sini spasi satu kali, terus replace all, terus no. Nah, itu kan rapi lagi. Cuman nanti ini jaraknya ada 2 spasi jadinya. Paling kalau mau dirapihin lebih rapi lagi, yang jarak 2 spasi itu tinggal kontrol H aja lagi. Pokoknya di sininya spasinya 2 kali, terus spasi 1 kali. Udah replace all. Itu. Nah, otomatis kan semua jadi spasinya satu-satu semua gitu. Itu gunanya. Nah, ini udah selesai nih sesi 1. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau untuk saat ini masih belum, Pak. Yang satu. Sesi 1 masih belum. Belum ya? Ya. Oke. Kita lanjut sesi 2 aja ya. Nah, ini untuk regional lanjut. Ini digunakan misalkan kalau nanti ada 2 bahasa, ada 1 bahasa. Nah, kalau 2 bahasa kita biasanya menggunakan digitnya pakainya ini, pakai koma ya, bahasa Inggris digitnya. Nanti kalau 1 bahasa, kalau bahasa Indonesia aja misalkan bahasa Indonesia sini ya. Nah, contoh 1 bahasa. Oh, di sini deh. Nah, ini misalkan bahasa, ini kan bahasa Inggris, ini misalkan bahasa Indonesia deh. Nah, itu pakai titik.
Kalau bahasa Indonesia pakai titik. Nah, ini kenapa lari? Karena tadi regional language-nya ini, yang ini nih. Nah, regional language-nya ini kita harus rubah dulu. Nah, ini biar nggak lari, kita harus rubah. Kita ketik aja di search ini, menu search ini, region. Ketik region, enter. Nah, itu muncul di sini. Nah, yang diri ini langsung dirubah jadi Indonesia. Nah, Indonesia, pilih yang ini. Terus kita play. Oke. Nah, ini kan belum berubah ya. Nah, biasanya kita bisa close dulu atau kita rubah ini dia. Nah, itu. Jadi rata kan. Ini yang titik ya. Yang saya ini aja nih. Tuh, udah rata dia. Udah rata sama garis judul 2023. Nah, yang lain kan belum rata. Yang lain misalnya saya rubah juga jadi titik. Karena ini bahasa Indonesia contohnya misalnya. Titik, koma jadi titik. Nah, kalau ini bahasa Indonesia tuh jadi rata kan. Mohon maaf Pak, tadi bisa diulangi kembali. Yang ini. Yang bawah. Ya, Ini kan. Pak. Iya. Ini kan tadi formatnya dalam titik dalam koma ya, karena ini masih bahasa Inggris, ya kan. Ini contoh aja, maksud saya gimana biar rata. Ini kan harus titik semua gitu. Karena dia kan kalau koma ini memang dia akan koma dia langsung ke belakang semua karena ini pakai tabulasi desimal. Jadi ini contoh aja saya jadiin ini jadiin titik. Maksudnya saya biar rata gitu. Yang pengaplikasian di sini nih, saya dibalik ke si yang ini nih. Nih, pengaplikasian di sini. Ini kan bahasa Inggris, ya kan? Nah, kalau bahasa Inggris, berarti kita harus rubah lagi. Ini kan jadi lari-lari kan tuh, ya kan? Ketik regionannya aja. Region lagi, ketik, enter. Terus gini dirubah. Jadi English Australia. Inggris Australia. Pokoknya Inggris apa aja boleh sih, yang penting. Tapi kita pakainya Inggris Australia. Nah, ini kan belum rata lagi kan, belum rapi. Kita refreshnya pakai ini boleh. Atau kita tutup filenya boleh. Nah, itu jadi rata kan ininya. Jadi setiap ada perubahan, misalnya terkadang kita kan ngerjain bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan. Nah, setiap kalau kita mau gonta-ganti gitu kan, sambil ngerjain berbarengan gitu loh. Jadi misalnya ada audit yang minta berbarengan deadline-nya. Sekarang kita ngerjain bolak-balik nih, kita ngerjain yang Indonesia juga, terus yang Inggris juga gitu, terkadang gitu, disambil. Nah, ya caranya gitu, jadi kita harus rubah. Nah, ini kan udah dalam format bahasa Inggris, tidak rapi. Kalau kita balik ke sini, itu formatnya berantakan nih, yang ini, yang format bahasa Indonesia berantakan. Ya, kalau berantakan caranya ya itu lagi, kita regionnya, kita ubah lagi regionnya, jadi format Indonesia di sini. Nah, oke, terus kita refresh. Nah, dia rapi lagi yang ini nih, udah rapi. Ini contoh misalnya bahasa Indonesia. Kalau kita ke sini, ini biasanya enggak tuh.
Kalau kita replace dia nggak rapi. Iya. Itu sih maksud saya. Jadi kalau setiap ini digunakan itu untuk misalnya bahasa Inggris, kita mungkin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu. Ini gunanya region. Gitu. Bingung nggak ya? Enggak, Pak. Sudah jelas. Sudah paham. Oke. Ya, sekarang, nah ini sesi 3 sekarang. Sesi 3 ini kita karakter spacing. Jadi setiap kalau kita mau formatting suatu ini apa namanya, suatu file, kita rubahnya region ini. Kita harus pastiin di sininya format ini fontnya. Nah, di sini kita harus pastiin skalanya 100, spesiesnya normal, posisinya normal. Gitu. Kita harus pastiin karena terkadang kalau kita formatting terkadang ada misalnya di sininya suka ini di sini ada yang nggak normal di sini dia misalnya dekondens kayak gini misalnya. Nah, suka begini nih terkadang. Terus dari auditnya ini tolong dong dibetulin nih kok kenapa ya beda hurufnya gitu. Kita blok aja semuanya. Kita kontrol A, kita blok, terus kita normalin lagi di sini. Di skalanya 100, di sininya normal, dinormalin aja semuanya. Oke, tuh. Ini yang seperti itu yang ada masalah-masalah gitu, di situ dia letaknya. Kesalahannya ada di situ. Itu. Ini font karakter spacing. Nah, ini udah masuk sesi 4. Sesi 4 di sini kita mau tahu layout text setup-nya. Nah, layout text setup di sini untuk header and footer. Ini kalau untuk header and footer nih pakai 0,7, 0,5. Ini untuk semua halaman headernya. Jadi adanya di sini. Kita double klik aja di sini. Di layout. Nih, menu ini nih layout. 0,7, 0,5. Jadi untuk semua halaman berlaku 0,7, 0,5. Itu untuk semua halaman. Setup header and footer. Di sini pilihannya new page. Nah, ini sudah, terus nah ini sekarang masuk ke sesi 5, ke cover. Nah, cover. Nah, ini ukuran cover nih, margin-marginnya. Topnya 7, 1,7, 0,6. Cover. Nih, ukuran cover yang ini. Ini yang ini, cover. Ini cover. Ini kalau kita double klik sini, tuh, ini ukurannya, marginnya nih. Itu 2,7. Itu. Di sini.
sama yang tadi kan berarti udah sama dia formatnya nih tuh di sini pilihannya cover. Ini berarti margin top dari sini ke sini, leftnya sini berapa, ini udah di setting seperti itu tuh buat cover. Terus kalau buat director statement perannya seperti ini, topnya 1,2. Di sini nggak ada director statement sih. Contoh, ya nggak ada contoh. Contohnya tadi di sini, di sini nih. Ini director statement di sini. Ini marginnya nanti disamain sama tadi ukurannya. Kalau misalnya terkadang kan marginnya suka beda, suka misalnya begini jaraknya gitu kan. Kalau misalnya kita marginnya udah samain, di sini udah disamain, nah ini kita tinggal hapus aja di sininya. Jaraknya dari atas berapa, nah, di sini misalnya gitu. Gitu aja. Lalu ini buat opini. Nah, ini buat opini. Ini ukurannya gini opini. Sini ada contoh opini kayaknya. Nanti biasanya di sana megang sekretaris juga Jordi ya? Iya, Pak. Iya. Sebentar saya cariin yang ada opininya. Iya. Pak Dede sama mau bertanya, ini biasanya kalau di Jakarta, di laporan keuangannya ini draftnya di auditornya ya Pak? Jadi kita hanya memperbaiki formatannya saja gitu atau bagaimana Pak? Iya, kita memperbaiki formatnya aja. Nanti yang buat itu isi-isinya semua sebenarnya dari mereka, kita tinggal ngetik aja gitu. Oh iya. Terus kalau misalnya ada klien baru, kalau klien baru biasanya dia ngasihnya PDF, dari PDF. Dari PDF nanti kita harus convert ke dalam bentuk Word gitu. Nanti ada sesi trainingnya sendiri kalau dari convert dari PDF ke Word gimana caranya gitu. Oh iya. Nah ini opini nih. Nah ini bentuknya opini. Nah bentuknya opini ini kita harus mengacu dari format ini nih. Topnya 2,6, F-nya 1,2. Coba kita lihat di sini coba. Nah di sini kan belum nih. Topnya 2,7. Sedangkan di sini 2,6, 1,2. Ini harus dirubah nanti. 2,6. Di sini 1,2. Tadi salah ya di sini. Kok berbeda lagi kenapa Pak itu? Tadi salah halaman sebentar.
Ini harusnya tadi double kliknya tadi mungkin di halaman pertama tuh. Nah ini gini harusnya. Jaraknya dari sini sini karena di sini nanti bakalan ada kop surat. Suratnya PwC biasanya. Atau kop suratnya di bawah ya kalau sekarang ya. Ya di bawah deh kalau misalnya. Biasanya di atas ini ada logo ya, logo PwC ya. Logo PwC-nya di sini biasanya. Logo PwC. Jadi buat ada kop surat PwC ini di sini. Itu. Nah ini 0,6, 0,6, 0,8 bottomnya. 0,6. 0,8 ya. 0,8. 0,6. Sorry lupa. 0,6, 0,8. 0,6, 0,8. Nah, gitu. Nanti kita harus atur lagi nih. Enggak, jaraknya nggak boleh gini. Kalau banyak. Dan biasanya kita pakainya fontnya itu Georgia di sini nih. Khusus opini. Biasanya kita pakai ini Georgia. Gitu. Ini opini ini kurang. Nah ini untuk layout untuk isi nih financial position ini 1,1. Ini sama semua nih. Profit and loss sama. Equity juga sama. Ini kalau equity. Cash flow juga sama. Sampai catatan sama semua. Cuman yang bedanya di topnya aja. Kalau ini kan topnya 1. Nah ini topnya 1,7. Kalau di notes. Kalau untuk lab sama right-nya ini sama semua. Tuh. Ini untuk yang di sini. Di format. Di posisi keuangan. Left, top, left, sama right margin sama bottomnya itu sama semua. Setup. Nah ini sama semua. Nah kecuali ini di catatan. Nah di catatan ini beda sendiri. Itu 2,6 ini. Nah ini labnya nih ada yang 1,2, 0,8 nya harus kita rubah nih. Tapi ini kita harus tanyain dulu ke auditornya. Ini mau dirubah apa enggak gitu. Atau misalnya kalau misalnya urgent kita nggak usah rubah lagi ininya. Ya, karena kalau rubah nanti bakal berubah semua nih ke bawah-bawahnya nih. Ini ukurannya. Ini kalau kita rubah misalnya ini jadi 1,1. Tapi kan standarnya kan 1,1 ini standar. Kalau kita rubah misalkan tuh. Tuh berubah semuanya. Tapi kalau misalnya dirubah nggak berantakan, ya udah dirubah aja format jadi format standar. Ini kebetulan nggak berantakan. Iya. Nggak berantakan berarti. Nah itu boleh dirubah. Karena terkadang kan di sini dia beda jauh biasanya di sini. Kadang awalnya misalnya di sini 0,8. Misalnya 0,8, di sini 0,3 misalnya. Kalau kayak gitu
nggak usah dirubah. Sorry, sebentar ya. Tadi di sini, nah awalnya misalnya seperti ini gitu. Ini jarak-jaraknya juga nggak kayak begini. Nah kalau misalnya terlalu apa ya, terlalu ekstrim ininya 0,3, 0, jaraknya terlalu jauh. Kalau kita mau rubah, boleh, yang penting asal jangan nanti hasilnya jangan terlalu apa ya, terlalu berantakan gitu. Nanti kita kalau merubah itu semua nanti takut ini pada berantakan margin-marginnya. Jadi kalau memang udah rapi bentuknya, ini udah rapi ya udah. Jadi tergantung ini juga sih apa sikonnya gitu. Apa mau apa dia lagi urgent atau enggak gitu. Kalau misalnya lagi urgent ya udah kita betulin rapihin formatnya aja yang misalnya yang berantakan. Nah ini kita udah sampai mau sesi 6 nih nanti koreksi. Nah yang dari atas ini tadi ada yang mau ditanyain enggak ya? Dari layout, terus header dan footer, cover, ada yang bertanya enggak? Kalau untuk saat ini masih belum, Pak. Belum ya? Iya. Terus yang toolbar ini. Oh, yang toolbar. Ini ada gak yang mau ditanyain? Karena nanti kita break dulu paling sebentar. Nanti agak siangan gitu kita ini lagi mulai lagi. Berarti kalau untuk dari formatannya itu pakai tabulasi gitu ya Pak, jadi nggak pakai table? Iya. Oh ya. Mungkin waktu tes pakai itu kali ya, pakai table ya buat. Iya Pak. Iya. Berarti nggak ada yang pakai kolom ya Pak? Pakai kolom enggak? Oh. Enggak pakai, ini kita kalau untuk yang dua bahasa ini kita pakainya table. Pakai table. Oh. Bukannya pakai kolom. Oh. Karena kalau pakai kolom kita nanti nyamainnya ini kita harus kan pakainya harusnya harus jajar. Harus jajar. Oh ya, sekarang ini aja yang tadi saya ada kirim. Ya. Nah ini nih. Nah ini standar formatnya nih. Untuk page setupnya untuk di cover. Ini tulisannya ini Arial atau Georgia. Ini yang ini nih. Laporan keuangan ini size-nya ini 12. Ini tadi saya dikirim nih yang ini. Kasih di iniin aja. Terus ini bahasa Indonesianya nggak italik, nah bahasa Inggrisnya italik. Ini walaupun nggak kiri kanan tapi ke bawah dia
dipisahin sama tanda ini, tanda garis miring. Kalau ada dua bahasa. Jadi bisa di sampingnya, bisa juga di bawahnya gitu. Ini standar format kita nih, untuk cover. Oh ya. Terus nah ini untuk standar untuk posisi keuangan. Nah ini standarnya nih, yang ini judul PT-nya itu, headernya pakainya 9, font size-nya 9, ini juga 9, ini 9 semua. Terus ini di bold semua. Terus ini kalau bahasa Inggris dimiringin schedule-nya, kita pakai lampiran atau schedule. Ada juga yang pakai sininya halaman, sininya pakainya page. Gitu. Terus untuk ini subjudulnya laporan posisi keuangan, ini di bold huruf besar semua. Terus ini juga PT juga huruf besar semua nih. Ini huruf besar semua. Nah khusus yang ini yang dinyatakan dalam ribuan rupiah, ini nggak usah di bold. Itu beda sendiri nih. Di KAP lain biasanya ini semuanya di bold. Nah kita ada gaya sendiri, kita bedain dari KAP lain, ini kita nggak di bold. Hurufnya tetap sama, font size-nya di sini 9 semua. Iya. Kiri kanan ini nggak di bold, ini nggak di bold, ini miring, garis miring. Gitu. Nah terus ini, nah yang saya biru-biru ini nih harus jajar, subjudul sama isi. Nah ini harus jajar tuh. Iya. Harus jajar. Nah terus kalau misalnya ini, misalnya utang usaha dan utang lain-lain. Nah, misalnya ini kalau kita dikeatasin dan utang lain-lainnya ini, misalnya utang usaha dan utang lain jadi satu. Misalnya dia agak rapet. Nah ini kita turunin aja ke bawahnya. Kita enter ke bawah jadi masuk utang lain-lain. Nah kalau misalnya seperti ini, jadi kalau nggak cukup kita turun ke bawah, kita harus masuk menjorok ke dalam utang lain-lainnya. Gitu. Nah masuk menjoroknya juga ini juga harus sama. Kalau yang atasnya masuk menjoroknya 1, yang di bawahnya juga nih harus jajar sama atasnya nih. Utang lain-lain sama yang 10.000 yang ditempatkan, ini harus jajar semua tuh. Nggak boleh nggak sejajar. Gitu. Nggak ada yang sejajar, harus dibetulkan. Nah juga format untuk ininya nih, rata kiri kanannya. Kalau dia masuk, utang lain-lainnya masuk, nah yang payable-nya juga ikut masuk ke dalam. Kalau ini masuk, kalau utang lain-lainnya masuk ke kiri, ke kanan, payable-nya masuknya ke kiri. Gitu. Jadi kiri kanan harus saling ini, sinkron gitu. Kiri kanan nih. Sejajar, jajar vertikal, sejajar horizontal. Nah, ini juga diperhatikan lagi, terkadang kalau ada minta format, kita perhatian juga nih. Ini garis yang bawah ini juga, ini semuanya harus rata nih. Ini juga atas bawahnya harus rata. Gitu. Ini harus rata semua. Gitu. Ada angkanya, nah angkanya rata dengan garis. Kalau ada dalam kurungnya harus di luar garis tuh. Ini ada dalam kurung 029 dalam kurung tuh. Yang 25798 029. Nah, itu harus di luar dalam kurungnya. Dan dalam kurung itu nggak boleh ada garis underline-nya. Gitu. Ini saya udah ini ada standarnya gitu. Harus apa? Yang ini ada pertanyaan nggak ya? Iya. Kalau cara mengetik angkanya itu Pak, itu berarti harus disesuaikan region-nya dulu ya awalnya, sebelum mengetik angkanya. Kan di sini ya. Kan di sini kita udah buat format di sininya. Iya. Udah ada formatnya di sini kan. Jadi ini format yang udah jadi nih. Tuh, ini format tuh kalau saya blok tuh formatnya sama semua tuh.
Tuh, dari atas ke bawah sama semua. Jadi nggak mungkin nggak rata. Nih, tuh. Ini kita udah buat dulu ini formatnya, jadi rata semua gitu. Di sininya tuh. Tuh kalau kita klik tuh rata semua. Kalau kita udah buat format kayak gini, pasti rata. Nih kalau kita mau ngetik sini misalnya, ini 1, 2, 3, tuh rata. Tuh bawah juga sama. Terus kalau ada dalam kurung, otomatis dia keluar. Tuh ada di luar gitu. Beda dengan table ya. Kalau table itu nanti dia dalam kurungnya jadi rata sama angka. Iya. Kalau pakai table kan biasanya gini. Biasanya dia kayak gini, rata sama angka biasanya kalau table. Nah di PWS itu nggak mau, formatnya dia harus di luar, dalam kurung itu di luar. Sama juga ada KP lain juga ada kayak gini. Jadi dia dalam kurung di luar. Dan di sini dia nih nggak mau. Kalau di sini misalnya, kalau dalam formatting kita lihat juga di sini. Dalam kurungnya ada garis bawahnya nggak? Kalau misalnya kayak gini, misalnya ada garis bawahnya gini, ini harus dihapus. Kita blok aja kayak Ctrl U. Gitu. Nah dalam kurung nggak boleh ada garis bawahnya. Gitu. Jadi tiap formatting harus kita perhatiin itu. Nanti ada step-stepnya kalau formatting. Apa aja yang harus kita perhatikan di format itu. Ada lagi yang kurang. Oh ya, sama jarak ini ya. Iya. Dari PT ke ini lampiran ini jaraknya 1 enter aja. Jaraknya 1. Terus dari lampiran ke sini jaraknya juga 1 enter. Gitu. Iya, Pak. Nggak boleh nanti kalau misalnya ada kayak gini. Contohnya. Nah ini 2 kan, jaraknya 2 gitu kan. Jaraknya gini nih, kelebaran. Kita harus rapihin, betulin. Kita naikin 1 gitu. Jadi dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1. Iya. Terus jangan lupa nanti, oh ya ini kan kalau table harus dimunculin ininya nih di view grid line-nya. Jadi kelihatan ini ada tab. Ini kita kan kalau paragraf kita pakainya table kan kalau paragraf. Nah, kalau tabel angka kita pakainya tabulasi gitu. Kalau ada table jadi kelihatan, oh ini ada tabelnya nih. Kayaknya gitu. Dimunculin di sininya. Di layoutnya view grid line-nya dimunculin. Nah terus kalau jarak dari sini biasanya bisa 2 spasi gitu, bisa 2 spasi dari sini. Ke catatan dari subjudul ke judul tahun 2 spasi. Gitu. Sama juga nanti jarak yang kayak di notes ini nih. Nah ini di sini kan ini 1 spasi, jaraknya ke 1 spasi. Nah dari sini subjudul ini ke umum ini 2 spasi atau 2 enter jaraknya. Ini dari sini ke sini 1 enter atau 1 kalau ini 1 baris nih, 1 baris dari sini ke 1 baris. Saya udah buatin juga di sininya nih. Nih, tuh udah saya garis-garis di sini. Tuh jarak-jaraknya 1 baris. Di sini ada 1 enter. Dari sini ke sini 1. Dan dari sini catatan sini harus ini sama 1 harus jajar nih.
Gitu. Terkadang ini sama ini kadang yang suka nggak sejajar, kadang suka begini. Gitu. Nah ini kalau kayak begini kita nggak boleh, kita harus sejajarin, kita hapus ininya gitu. Atau kalau misalnya dia bentuknya begini, ya kita harus pinggirin sini. Nah, harus sejajar sama catatan ini. Tuh. Banyak tuh nanti ditemuin kalau dalam formatting. Nah ini juga umum sama isi paragraf ini itu harus sejajar. Itu yang biru-biru ini nih, sejajar semua. Dimasukin sejajar. Jadi nggak boleh nanti kalau ada kayak ini kan masukin 1A, ya kan. Nah ini harus sejajar kayak gini. Nanti nggak boleh begini. Soalnya 1A nanti isinya nggak boleh begini. Oh ya. Kadang ada isinya kayak gini. Kadang ada kayak isinya kayak gini. Terus tapi di bawahnya malah masuk ke dalam. Nah, jadi ini, yang ini sama ini itu harus sejajar dari sini sampai sini nih. Itu harus sejajar. Saya garis nih. Tuh. Ini harus sejajar sampai bawah sini. Ini saya udah buatin sini terus yang kiri juga, yang kanan, paling kanan juga nih sejajar. Terkadang yang kanan ini juga, terkadang ada yang suka gini, suka begini. Misalnya yang ini nih, ada yang sel ini dia keluar sendiri. Makanya ditampilin kotaknya biar kita tahu. Kadang kayak ada yang kayak gitu. Itu dalam formatting tuh biasanya seperti itu kadang. Ada yang, nah kalau kayak gini kita rapihin. Harus jajarin ini. Itu, nih saya udah ini. Nih. Nah, ini. Nah ini kalau 1 sama 2 jaraknya 2 enter. Jadi pokoknya kalau perpindahan angka 1 sama angka notes-nya ini 2 enter, tapi kalau untuk isi sama judul sama subjudulnya ini 1 enter aja. Kayak gini. Tuh rata semua, tuh harus rata. Ini rata, sini juga rata, harus masuk. Juga rata, kiri kanan. Tuh, ini juga. Ini harus rata. Tuh, ini juga. Iya. Tuh, ini. Ini juga rata. Garis ini, kalau ada 2 ini kan, ini juga ada judulnya, subjudulnya lagi. Nah ini harus rata nih. Kadang ini sama ini suka nggak rata, suka ini lebih besar kolomnya gitu kan, yang bawahnya. Nah kalau bisa disejajarin dari sini sampai bawah sini nih, sejajar. Gitu. Kalau digitu sama semua, kecuali yang ini. Kalau ini kan misalnya nggak mungkin kan, ini beda ininya Pak, kerangkanya beda ini. Kalau ini kan ini memang 2 tahun. Kalau ini kan 2 tahun tapi ininya ada judul-judul gini nih. Ini beda sendiri nih. Ini nggak masalah, nggak sejajar sama ini atas bawah, ini nggak sejajar, nggak masalah. Ya, Pak, Mbak Deni mau bertanya. Kalau dari garisnya itu pakai shapes ya Pak, atau gimana? Garis apanya? Garis yang ada di bawahnya tahun 2023, 2022. Pakai underline, pakainya. Pakai underline. Iya. Oh iya. Jadi pakai underline kan kita udah buat ini, pakai tabulasi kan.
Iya. Ini pakai underline tuh. Underline-nya kan nyala tuh. Kita Oh, buat iya. underline tuh. Oh, Bukannya pakai save. oh Kalau iya. save ini kelamaan. Kalau pakai gini lamaan nanti buatnya gitu. Kalau pakai gini kan maksudnya kan. Iya. Gini kan. Jangan. Kalau ini susah ngopinya terkadang. Kita pakainya underline. Semuanya nih garis-garis ini juga pakai underline. Nanti Ya. itu deh kalau ketemu nanti pas blank account atau format ini nanti ketemu buat garis-garisnya. Ini pengenalan untuk ininya aja dulu, apa namanya, tools-toolsnya yang biasa kita pakai gitu, sama Iya. format-formatnya. Ini semuanya pakai underline. Jadi kalau di table kan biasanya pakai border sini kan. Iya. Ada kadang ada klien itu juga klien yang mau pakainya dia pakai table gitu kan, nggak mau dirubah. Jadi nggak mau dirubah jadi tabulasi karena kita juga pas kita lihat, oh klien ini klien baru, terus kita tanyain dulu, ini mau dirubah jadi rapi gak gitu maksudnya gitu kan. Jadi jadi tabulasi, tanyain dulu ke merekanya. Kalau misalnya bilang, oh nggak perlu gitu, karena terkadang ada juga klien yang nggak terlalu mementingkan format, terkadang ada juga seperti itu. Tapi dari sisi kita juga ini lihat juga udah rapih belum gitu. Kita juga ini harus lihat rapihnya juga gitu, kerapihannya. Itu contohnya nih kayak saya nih kayak gini nih, ada klien, nah dia pakai table tuh buat tuh. Ini dia pakai table, tapi kita lihat dia udah rapi gitu. Nah, kalau udah rapi kayak gini, misalnya tabelnya udah rapi, paling kita tinggal rapihin ininya aja nih. Ini kan harus sejajar atas bawah. Nah, kita harus kita geser-geser sininya aja nih. Nah, gitu. Ini harus sejajar kan, yang ini kan, sama yang ini, gitu. Tuh, ini pakai table nih. Ini saya nggak rubah karena udah rapi. Kalau misalnya saya giniin tuh nggak kelihatan tuh udah rapi istilahnya, kelihatan udah rapi formatnya. Cuman dia awalnya karena pakai table, udah pakai table. Ini kalau dirubah jadi tabulasi lama lagi. Gitu. Iya. Butuh waktu banyak. Jadi kayak seperti kita convert dari PDF ke Word. Tuh ada, ini ada tuh salah satu contoh. Nih, kayak klien saya ini kan enggak formatnya kalau saya iniin kan, nih, tuh. Left marginnya enggak sesuai kan, harusnya 1,1, 0,7. Nah, kalau seperti ini, tapi tampilannya udah rapi, nggak usah dirubah nggak apa-apa. Nih, karena memang kliennya urgent mau buru-buru ya udah nggak usah dirubah. Untuk marginnya, nih margin left sama right nggak usah dirubah. Gitu. Yang penting udah rapi format. Nah, sama ini juga nih font yang ini pakainya 7 untuk footernya nih. Footernya 7 dipakainya. Di sini tadi. Nah di sini font 7 nih. Udah saya ini proses semua footer 7. Jadi walaupun pakai table, kurungnya juga di luar, ya kan? Iya. Udah rapi, jadi saya nggak perlu rapiin lagi.
Ini pakainya kan ini pakai border. Ini nggak pakai underline kalau di itu pakainya border. Garis-garisnya. Oh, nanti equity juga ini ada formatnya yang landscape, tapi kan portrait, ini landscape. Mungkin waktu tes landscape ya buatnya. Iya, Pak. Iya. Yang kalau halaman pertama itu formatannya itu landscape, Pak. Cuman kalau dari rotationnya dia itu modelnya kayak portrait gitu, Pak. Gimana ya jelasinnya? Di mananya tuh? Maksudnya? Iya, pas tes kemarin itu yang kalau nggak salah itu yang PT Tamako Graha Krida. Itu formatannya landscape, cuman tapi dia itu miring ke atas gitu, Pak. Dari kertasnya gitu. Oh, itu PDF, bukan apa Word? PDF. Oh, PDF. Iya, kalau PDF biasanya itu dari buku ya? Atau gimana? Kalau nggak salah sih Printan? enggak. Iya, PDF aja sih, Pak, nggak dari buku. Enggak, oh bukannya printan. Waktu tes nggak pakai printan, jadi pakai PDF. Iya, pakai PDF. Oh, diputar-putar dulu dong ya? Iya, Pak. Ya nggak apa-apa sih kalau untuk PDF itu, tapi kita nanti buatnya ini jadi landscape di ininya. Oh iya. Tapi nanti kalau waktu dia jadiin jilidnya itu otomatis sama dia dijadiin potret semua gitu. Kalau untuk binding untuk jadiin bukunya. Oh iya. Orang keuangan. Jadi kan ya, jadi modelan yang landscape ini nanti pas di binding itu jadi kayak ke miring gitu ya, Pak ya? Iya. Oh Jadi, iya, kayak gitu Pak modelannya. Oh iya. Yang penting di Word-nya ini Landscape. Iya. Oh iya, Pak. Nggak mungkin kita buat Iya, Pak. vertikal kan, nggak mungkin. Masa laptopnya kita miringin. Iya. Kayaknya untuk sesi ini kayak kita break dulu kali ya. Oh iya, Pak. Siap. Nanti kita lanjut deh nanti agak siangan. Di itu yang tadi yang saya udah kirimin, nanti di ini aja, dibaca-baca lagi dulu. Oh iya, siap. Nanti saya mulai di sesi selanjutnya itu sesi ini bagian sesi 7, Pak. Iya, sesi ini 6 ya. Koreksi ini. Oh iya, sesi 6 ya. Iya, nanti ini kita mulai di sini. Siap. Oke, ya segitu dulu deh nanti. Biasanya nanti ini ada prakteknya gitu nggak sih, Pak? Atau latihan langsungnya buat formatan? Iya, nanti saya kasih ininya apa? Latihan. Oh iya, Pak. Nanti kalau udah kan ini baru pengenalan. Iya. Oh iya. Baru pengenalan. Nanti kalau misalnya